Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Palatehan, kelompok 7 keperawatan kritis. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tekanan tinggi intrakranial. Nah, kelompok 7 sendiri terdiri dari saya sendiri, Nafa Gustiani, Dede Ahadin, Helda Handayani, Putri Febiani, dan juga Sri Rizky Evitasari. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari peningkatan tekanan intrakranial merupakan sebuah keadaan emergensi neurologis yang disebabkan oleh berbagai cedera neurologis dan berhubungan dengan outcome yang buruk termasuk iskemia otak dan juga kematian. Nah, tekanan intrakranial sendiri didefinisikan sebagai tekanan atau hubungan volume di antara kranium dan isi kubah kranium. Volume kranium tersendiri ini terdiri atas darah, jaringan otak, dan cairan cerebrospinal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi. Pada pasien dengan kasus tekanan tinggi intrakranial yang terganggu adalah sistem neurologi. Berikut adalah anatomi sistem neurologi seperti di bawah ini ya. Yang pertama, otak dan saraf kranial. Yang kedua, meningen. Yang ketiga, ventricle. Yang keempat, cairan cerebrospinal. Yang kelima, batang otak. Yang keenam, cerebrum. Yang ketujuh, diencephalon. Dan yang kedelapan, saraf kranial. Nah, kami akan membahas poin per poin. Yang pertama adalah otak dan saraf kranial. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu batang otak, cerebrum, dan diencephalon. Batang otak terdiri dari medulla oblongata, pons, dan juga otak tengah. Sedangkan di diencephalon terdiri dari talamus, hipotalamus, epitalamus, dan subtalamus. Penjelasan selanjutnya mengenai meningen. Meningen atau lapisan pembungkus otak merupakan lapisan terluar dari otak. Meningen terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, durameter atau bagian terluar. Yang kedua, ada arachnoid, yaitu lapisan tengah. Dan yang ketiga, ada pia-meter atau lapisan terdalam yang bersentuhan langsung dengan otak. Selanjutnya, yang ketiga ada ventricle. Ventricle otak dilapisi epitel kuboid, disebut ependima. Terdapat kapiler-kapiler yang disebut plexus choroides. Ventricle ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ventricle lateral kiri dan kanan pada hemisfer cerebri. Yang kedua ada ventricle pada diencephalon, dan yang ketiga ada ventricle pada pons dan medulla. Untuk selanjutnya, yang keempat ada cairan cerebrospinal, yang dimana cerebrospinal fluid berfungsi melindungi otak, menjaga keseimbangan bahan-bahan kimia pada susunan saraf pusat. Selanjutnya itu batang otak. Nah, batang otak ini terletak berbatasan dengan medulla spinalis di bagian bawah dan diencephalon di bagian atas. Di dalam batang otak terdiri dari beberapa bagian, yaitu formation reticularis, medulla oblongata, pons, dan midbrain atau mesencephalon. Nah, selanjutnya cerebrum. Nah, cerebrum ini struktur terbesar serta paling rumit dalam sistem saraf pusat. Nah, dia ini memiliki 2 hemisfer cerebral yang terdiri dari korteks yang menjadi substansi abu-abu, gray matter, substansi putih, dan ganglia basalis. Nah, cerebrum ini memiliki 6 korteks lobus, diantaranya frontal, parietal, temporal, occipital, limbik, dan insula atau lobus centralis. Yang ketujuh, diencephalon. Diencephalon terdiri dari talamus yang merupakan pusat processing dan relay semua input sensori, kecuali sistem motorik, aktivitas neurofisiologis, dan ekspresi korteks cerebri. Hipotalamus terletak di bawah talamus, dekat dengan hipofisis. Berfungsi untuk keseimbangan, pengaturan suhu, pengaturan keseimbangan cairan, dan elektrolit. Yang selanjutnya patofisiologis dari tekanan tinggi intrakranial. Peningkatan volume dari salah satu kompartemen akan meningkatkan tekanan intrakranial. Itu disebutkan dari doktrin Monro-Kelly. Jika tekanan intrakranial meningkat, menyebabkan cerebral perfusion pressure menurun dan akhirnya cerebral blood flow ikut menurun. Beberapa aktivitas seperti batuk atau bersin bisa meningkatkan tekanan intrakranial sampai 50 mmHg. Mungkin di sini kita bisa melihat ya, ada pathway dari tekanan tinggi intrakranial.
yaitu adanya trauma di kepala, baik ekstrakranial maupun tulang kranialnya atau intrakranial. Untuk ekstrakranial di sini adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan vaskuler menyebabkan nyeri akut, adanya risiko infeksi dan perdarahan yang menyebabkan hematoma ya, di situ ada hematoma. Hematoma ini bisa menyebabkan tekanan tinggi intrakranial dan gangguan kesadaran. Yang selanjutnya ada trauma tulang di kranialnya, yaitu menyebabkan rusaknya jaringan tulang menyebabkan nyeri akut. Yang selanjutnya ada trauma di intrakranialnya, jaringan otak rusak, adanya edema cerebral, terus peningkatan tekanan tinggi intrakranial, dan risiko perfusi cerebral tidak efektif. Untuk penyebab dari tekanan tinggi intrakranial sendiri, yang pertama yaitu trauma kepala, yang kedua ada faktor dari pembuluh darah, yaitu peningkatan tekanan pena yang diakibatkan kegagalan fungsi jantung, yang ketiga obstruksi pada aliran dan absorpsi cairan cerebrospinal, yang keempat peningkatan produksi CSF pada kasus meningitis. Adapun manifestasi klinis pada tekanan tinggi intrakranial, yaitu gejala awal meliputi nyeri kepala, gelisah, adanya penurunan kesadaran, dan disfungsi pupil. Respon pupil terhadap cahaya melambat, dan ada gejala lanjutan seperti muntah, gangguan motorik meliputi kejang, dan ada perubahan tanda-tanda vital atau trias causing meliputi hipertensi atau peningkatan tekanan darah, takikardi, nadinya cepat, dan napas tidak teratur. Kemudian ada penata laksanaannya, meliputi pertahankan tekanan darah yang stabil, kemudian cegah kejang, demam dan cemas, dan atasi hipoksia, kemudian atasi volume CSF atau cerebrospinal fluid. Kemudian di sini ada pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama dengan melakukan CT scan, kemudian dengan melakukan MRI otak, dan melakukan pemeriksaan laboratorium. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.